Di tanah Elbaf, pulau yang penuh dengan sejarah dan kekuatan legendaris itu, ada sebuah rahasia yang tak terungkap di sana ya. Mitos tentang dua dewa matahari yang mempengaruhi takdir dunia sendiri. Dua dewa yang disebut-sebut memiliki kekuatan luar biasa. Satu mewakili kebebasan tak terbatas, satunya lagi lebih gelap nih, mewakili perang dan tak henti-hentinya ingin menghancurkan. Namun siapa yang benar-benar tahu kebenaran lebih lanjut? Beberapa mengatakan bahwa salah satu dari dewa ini sudah lama menghilang ya, terpecah menjadi berbagai potongan kekuatan yang tersebar di seluruh dunia baru sendiri. Luffy dengan semangatnya yang tak terbendung itu tiba-tiba menjadi bagian dari teka-teki ini. Terhubung dengan salah satu dewa yang hilang itu, Nika, si dewa matahari yang melambangkan kebebasan. Di balik semua yang kita tahu tentang Nika, ada kekuatan lain yang mungkin lebih kuat dan lebih gelap lagi. Elbaf, tanah para raksasa, menyimpan kunci dari seluruh misteri ini. Luffy yang kini terhubung dengan salah satu dewa tersebut, apa yang terjadi ketika dua kekuatan tak terkendali bertemu nanti? Yo, sini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi gini nakama, memang melihat dari beberapa chapter ke belakang ya, kita tahu bahwa di Elbaf ini memberikan gambaran nyata tentang sang dewa matahari. Dan di sini misteri dua matahari dalam kisah One Piece makin menarik lagi. Apa yang akan kita bahas ini sangatlah seru, apalagi jika kita sudah ngikutin One Piece dan tahu betapa rumit dan mendalamnya dunia yang diciptakan oleh Eiichiro Oda ya. Salah satu misteri besar yang masih belum terpecahkan adalah mengenai dua dewa matahari dalam kisah saganya tersebut. Mungkin kita pernah mendengar tentang Nika kan, sang dewa kebebasan yang konon merupakan sumber dari kekuatan Luffy. Tapi apakah kita tahu ada lebih dari satu dewa matahari yang terlibat? Luffy adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya itu disebut sebagai penjelmaan Nika kan. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa masih ada yang belum mengetahui seluruh kebenarannya itu. Nah, kita akan terisik lebih lanjut lagi dengan Nika di sini. Dalam mitologi yang beredar di kalangan raksasa Elbaf ya, Nika dikenal sebagai dewa matahari yang melambangkan kebebasan dan pembebasan pula. Luffy dikenal sifatnya yang penuh semangat, dinilai sebagai sosok yang sangat mirip dengan Nika tersebut. Bahkan sampai ke buah iblis yang ia makan, buah iblis Gomu Gomu no Mi yang mengubahnya menjadi manusia karet. Tapi jangan buru-buru berpikir bahwa Luffy sepenuhnya adalah Nika nih. Ada beberapa petunjuk menarik yang menunjukkan bahwa Nika mungkin bukan satu-satunya dewa matahari yang ada di mitologi Elbaf nakama. Dua dewa matahari, Nika dan juga Loki, telah bertemu sekarang. Sekarang kita fokuskan pada dua sosok yang sering kali kita lihat bersinggungan ya dalam beberapa chapter ke belakang, Nika dan juga Loki. Nah, di sini Nika yang sepertinya sudah dibahas ya adalah simbol dari kebebasan. Tapi apakah kita tahu bahwa ada teori yang menyatakan bahwa ada dewa matahari lainnya yang lebih berhubungan dengan konsep perang dan kekuatan destruktif pula? Inilah yang menjadi misteri selanjutnya nakama. Ada yang berpendapat bahwa buah yang dimakan oleh Loki mungkin merupakan bagian dari dewa matahari lainnya yang lebih terhubung dengan peperangan dan kekuatan besar destruktif itu. Nah, jika kalian mendengar tentang teori yang mengatakan bahwa buah yang dimakan Loki itu sangatlah menakjubkan atau mungkin buah lain yang berkaitan dengan kekuatan matahari ya, sebenarnya itu memang adalah bagian dari kekuatan Nika yang terpisah. Itu artinya meskipun Luffy tampak seperti penjelmaan Nika, sebenarnya ada potongan-potongan kekuatan Nika yang mungkin tersebar di dunia ini. Salah satu potongan yang belum sebenarnya terbangun mungkin berada pada buah yang dimakan oleh Loki, dan itu berhubungan dengan pohon Dewa Adam tersebut dan juga raksasa Elbaf. Kalau benar begitu, maka Luffy mungkin belum mencapai potensi penuh dari kekuatan Nika ya, dan perlu menyatukan bagian-bagian inti tersebut. Nah, di sini Elbaf dan perannya dalam mitos Dewa Matahari memang menakjubkan dalam ceritanya. Kita semua tahu bahwa Elbaf, tempat para raksasa itu ya, merupakan salah satu tempat yang paling penting dalam cerita One Piece. Elbaf tidak hanya terkenal dengan kekuatan tempurnya sendiri, tetapi juga mitologi dan kepercayaan mereka pegang teguh selama ini. Salah satu kepercayaan besar yang mereka miliki itu adalah tentang dua dewa matahari yang terhubung dengan takdir mereka tersebut. Ada mitos yang beredar di sana tentang Nika, dewa matahari yang melambangkan kebebasan dan pembebasan pula. Namun ada cerita tentang dewa yang lebih gelap lagi yang melambangkan kekuatan peperangan dan kehancuran kan. Bukan rahasia lagi bahwa para raksasa di Elbaf sangat menghargai kekuatan dan peperangan. Dalam
cerita-cerita mereka, dewa perang ini sangatlah dihormati. Tapi anehnya nakama, mereka juga mengenal nikah dewa matahari yang lebih berterkaitan dengan kebebasan loh. Jadi ada dua pandangan berbeda dengan mengenai dewa matahari di sana. Satunya adalah dewa yang mengutamakan kebebasan dan yang lainnya adalah dewa yang mewakili kekuatan perang dan kehancuran. Nah, dalam informasi Dory dan juga Brogy, mereka menyebut Luffy sebagai sang dewa matahari kan. Jika kita lihat baik-baik dalam Art Little Garden, ada dua raksasa bernama Dory dan Brogy yang menganggap Luffy sebagai dewa matahari. Pada awalnya banyak dari kita yang mengira bahwa mereka benar-benar menganggap Luffy sebagai penjelmaan Nika, dewa matahari yang mereka percayai. Namun setelah memikirkan lebih dalam dan membaca ulang bagian tersebut, ada detail kecil yang membuat kita itu berpikir bahwa mereka tidak benar-benar yakin Luffy adalah dewa matahari yang sesungguhnya. Dory Brogy memang memanggil Luffy sebagai sebutan dewa matahari ya, tetapi mereka sebelumnya hanya menganggap Luffy sedang mengenakan sebuah kostum. Mereka tidak percaya sepenuhnya bahwa Luffy adalah Nika yang nyata. Malah mereka berpikir bahwa Luffy itu hanya mengenakan kostum tersebut sebagaimana yang sering dilakukan dalam cerita-cerita mitologi mereka sendiri. Nah, ini yang membuat kita berpikir bahwa mungkin ada kebingungan antara apa yang mereka anggap sebagai dewa matahari dan kenyataan sebenarnya kan. Ya, meskipun ada sesuatu yang lebih menarik lagi ketika Dory Brogy mendengar suara-suara pembebasan dan mulai menari itu. Mereka seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka menari seolah-olah sudah mendengarkan lagu kebebasan itu sebelumnya. Lalu ketika Nika muncul, mereka terkejut karena ternyata dua Nika di depan mereka sendiri ini menandakan bahwa mungkin aja ada lebih dari satu versi dari dewa matahari yang mereka percaya selama ini kan. Jika kita ingat di Egghead sendiri, Jewelry Bony juga berubah kemudian Nika pula loh. Dan itu mirip sekali seperti Joy Girl lah kita sebutnya. Apakah mungkin Loki juga akan mirip seperti itu, berubah warna menjadi putih? Dan Dory dan Brogy sendiri sudah melihat langsung di antara Nika, Luffy itu Jewelry Bony dan mungkin kedepannya adalah Loki kan. Itu menarik. Kira-kira apa sebenarnya peran Loki dalam semua hal ini nakama? Sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa ada dua matahari ya. Satu yang lebih berkaitan dengan kebebasan yaitu Nika, satu lagi yang mungkin berhubungan dengan perang yaitu Loki. Tapi ada hubungan di antara keduanya. Apakah mereka benar-benar dua entitas yang berbeda atau apakah mereka sebenarnya satu dalam hal yang sama yang terpisah dan berubah seiring berjalannya waktu? Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa buaya yang dimakan oleh Loki itu adalah kunci untuk mengungkapkan lebih banyak tentang dewa matahari yang satu lagi. Buaya yang dimakan Loki bisa jadi adalah buaya yang memiliki kekuatan matahari tapi dalam bentuk yang lebih lengkap, berfokus dan peperangan dalam kehancuran. Jadi meski Luffy memegang bagian dari kekuatan Nika, mungkin aja Loki juga memiliki potongan dari dewa matahari yang lainnya kan. Kaitannya dengan mitologi Adam dan juga pohon If tersebut. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang lebih dalam lagi nakama. Mitologi mengenai pohon Adam dan juga Eve atau Hawa itu yang dikenal dalam kisah One Piece sebagai asal usul dari banyak hal kan. Dalam cerita One Piece sendiri, pohon Adam digambarkan sebagai pohon yang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun telah melalui banyak peperangan besar ya, ini membuat kita berpikir bahwa pohon ini memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan buaya yang dimakan oleh Loki yang berhubungan dengan kekuatan perang dan juga kehancuran. Lalu ada pohon Hawa atau Eve itu yang tampaknya lebih berhubungan dengan Nika. Eve sepertinya yang dijelaskan dalam ceritanya adalah pohon yang bisa menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan karet, mirip dengan Gomu Gomu no Mi milik Luffy yang jelas sangat terkait dengan sifat karet kan. Ada kemungkinan bahwa pohon Eve ini merupakan asal usul dari kekuatan yang dimiliki oleh Luffy loh teman-teman. Bisa dibilang Eve adalah akar dari kekuatan kebebasan yang dimiliki oleh Nika. Mungkinkah Luffy perlu menggabungkan kekuatan dua dewa matahari? Apa yang membuat teori ini semakin menarik adalah gagasan bahwa Luffy mungkin harus menyatukan dua kekuatan dewa matahari ini untuk mencapai potensi penuhnya tersebut. Dalam beberapa teori dikatakan bahwa Luffy belum sepenuhnya menguasai kekuatan Nika ya, dan untuk itu dia mungkin harus mencari cara untuk menggabungkan kekuatan yang ada dalam diri Loki dan juga Nika sendiri. Ini bisa menjadi titik puncak dari cerita One Piece nakama, di mana Luffy harus menyelesaikan teka-teki besar untuk mengalahkan para rival-rivalnya di depannya nanti. Bisa dibilang kesimpulannya untuk dua dewa matahari di Elbaf ini, Luffy yang terhubung dengan Nika, dewa matahari dari kebebasan tanpa disadari, telah melangkah lebih jauh dalam cerita dalam dunia yang lebih besar daripada yang ia pahami. Di tengah kebebasan yang ia perjuangkan ya, ada kebebasan yang jauh lebih gelap dan kompleks bahwa Nika bukanlah satu-satunya dewa matahari yang ada di dunia ini. Rahasia tentang dua matahari ini mengungkapkan bahwa kekuatan yang ada pada Luffy itu bukanlah sekedar buah kebebasan yang diwariskan padanya. Ada potensi yang lebih besar yang belum sepenuhnya ia pahami ya.
kekuatan yang berhubungan dengan Loki, sang dewa matahari dari perang dan juga kehancuran. Elbaf menyembunyikan kunci dari dua kekuatan ini nakama, menjadi medan pertarungan dan pertemuan antara mitos dan juga kenyataan kan, imajinasi yang bisa diwujudkan. Kekuatan ini berasal dari dua pohon legendaris Adam dan juga Eve Hawa itu. Nah, ini memainkan peranan penting dalam pembentukan dunia dan mungkin saja merupakan asal dari kedua dewa tersebut. Sepakat nakama tentang semua hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.